anak sekecil ini ayah bunda dia sudah menetapkan ya pilihannya untuk beragama ya sekali. Kita bertangis-tangis ya. Kita bertiga ya, kita dengan kakak saya menangis, dengan ini juga menangis. Kok Meli kenal sama Islam gitu kan, dari mana? Dari temen. Meli nggak akan pernah keluar dari agama ini karena Meli sudah milih ini gitu kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya berada di KPAD Kota Pontianak dan bersama teman saya Mila Famila. Dan alhamdulillah kami sering berkomunikasi, saya juga sering berkonsultasi dengan teman saya Ibu Mila di lapangan. Kadang-kadang kita menemukan beberapa kondisi yang memang kita memerlukan kerjasama dengan KPAD. Nah, salah satunya adalah KPAD Kota Pontianak. Nah, ini Ananda Meli, alhamdulillah ini gercep ya KPAD Kota Pontianak ketika saya berkonsultasi dengan Kak Mila, dan alhamdulillah Kak Mila ini bergerak cepat, langsung mendatangi dan bersilaturahmi ke tempat Ananda Meli dan Bunda Yuni. Bisa diceritakan sih penanganan jika kita menemukan hal-hal seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Bang Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia yang telah memberikan informasi kepada kami di awal mula kita berkomunikasi Bang ya, bahwa ada salah satu anak yang membutuhkan perlindungan dalam pemenuhan hak-haknya. Tentu saja saya langsung mengidentifikasi, saya minta izin, saya harus mendatangi anaknya karena harus melakukan asesmen dan melihat langsung kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Maka malamnya kita berkomunikasi, paginya saya langsung mendatangi lokasi dan menemukan si cantik ini, si Cece. Ya. Luar biasa, anak sekecil ini ayah bunda dia sudah menetapkan ya pilihannya untuk beragama ya. Jadi memang salah satu poin dari hak dasar anak itu adalah kebebasan beragama, dan Meli sudah memiliki tekad untuk memeluk agama yang sekarang dianutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama kali harus kami tangani adalah minimal itu ada tiga hak-hak mereka yang harus kita penuhi segera. Karena ada informasi Bang ya bahwa Ananda Meli ini sedang dalam kondisi kurang fit ya, sakit gitu ya. Itu yang saya cek, salah satunya adalah kesehatan fisik dan psikisnya. Nah, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dan meminta izin kepada ibu dari Meli langsung, kami diberikan izin untuk membawa Meli dalam pengawasan kami langsung. Kita bawa Meli ini ke Pontianak untuk diberikan tadi pemenuhan hak ya, minimal 3 tadi, ada kesehatan fisik dan psikis. Yang kedua nanti adalah pendidikan, dan yang ketiganya adalah pembinaan spiritualnya ya, spiritualnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Minimal 3 itu yang akan kami lakukan. Sekarang ini tahap yang sedang kami lakukan Bang Ilham itu tahap pada kesehatan fisik dan psikisnya, karena itu dulu yang penting. Kalau anaknya udah sehat ya, anaknya sudah kembali kepada fitrahnya sebagai anak-anak, tumbuh kembangnya baik, maka dia akan lancar untuk menempuh pendidikan selanjutnya seperti itu. Setelah itu kita akan
membicarakan tentang kelanjutan pendidikannya. Nanti kita akan bekerja sama ya dengan ya Bang Ilham ya. Ada bisa di apa namanya ditempatkan atau Meli nanti disekolahkan di pondok-pondok pesantren, mau nak? Mau ya, mau, insya Allah mau. Kita nanti tempatkan di pondok pesantren. Setelah itu nanti untuk pembinaan spiritualnya nanti kita bisa bekerja sama beberapa lembaga-lembaga keagamaan juga yang memang sudah berkomitmen dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk membantu kami dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak tersebut. Ketika Kak Mila melakukan asesmen, itu ada hal-hal yang menarik nih yang Kak Mila nemukan di Meli? Banyak sekali. Bisa kita bertangis-tangis ya. Kita bertiga ya, kita dengan kakak saya menangis, dengan ini juga menangis. Itu biasa sih. Karena gini, kadang-kadang anak itu susah untuk mengungkapkan. Tidak semua orang tua itu kadang memahami apa yang diinginkan anak. Ada semacam batasan gitu ya, kadang-kadang ada semacam batasan dan anak kurang trust gitu kepada orang tuanya. Nah, ketika saya mengasesmen Meli, itu yang pertama kali saya lakukan adalah menumbuhkan rasa percaya bahwa, nah ini ibu ingin bantu kamu. Kamu boleh bercerita apa saja sama ibu, bebas bercerita apa saja sama ibu kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak usah dipaksa. Nanti ibu kesini lagi. Mereka ini kan masih ini ya Bang Ilham ya, masih polos ya. Kadang-kadang dia tuh sudah punya feeling bahwa oh ini orang baik, atau ini orang yang akan menyakiti dia gitu. Jadi tumbuhkan dulu rasa percayanya. Ketika rasa percayanya ada, baru kita nyaman untuk berkomunikasi. Itu sih yang saya lakukan. Dan yang unik di Meli ini, Abang Kakak ya Bunda semuanya, bahwa anak sekecil ini alhamdulillah Allah berikan hidayahnya itu lebih cepat gitu ya, lebih cepat kepadanya gitu. Dan dia menemukan keindahan di agamanya yang sekarang itu melalui hal-hal yang mungkin kecil bagi kita, mungkin apa sih gitu. Apa tuh Kak Mila? Ya mungkin dari kebaikan teman-teman di sekitarnya, dia mungkin butuh orang yang sayang gitu sama dia. Ketika itu dia dapatkan dari anak yang seumuran dia, kan menurut dia satu yang luar biasa gitu, tidak didapat sebelumnya, dan dia merasakan itu. Kayak misalnya saya dengar ceritanya bahwa kok Meli kenal sama Islam gitu kan, dari mana? Dari temen gitu, diajak ngaji, diajak pergi sholat, walaupun dia nggak ngerti, dia ngikutin gerakannya dan ngumpul sama-sama ngaji. Mungkin itu hal-hal yang buat kita kecil, tapi buat dia begitu luar biasa gitu, menyentuh hatinya. Mungkin itu sih. Masya Allah. Tadi Kak Mila ada cerita tuh, kenapa Meli pakai kerudung. Itu bisa diceritakan kembali nih? Oke, jadi gini Abang Kakak Ayah Bunda semuanya. Jadi ketika saya mendapatkan pengaduan dari ini ya, Ketua Majelis Taklim, jadi kan di situ ada keraguan bahwa ada kekhawatiran bahwa Meli keluar nih. Nah, ketika saya asesmen itu Bang, pertama kali saya asesmen, saya langsung tanya, Meli mau keluar dari agama yang sekarang? Enggak Bu, katanya. Enggak. Meli nggak akan pernah keluar dari agama ini karena Meli sudah milih ini gitu kata dia ya. Bahasanya ya, tapi bahasa anak-anak saya susah kalau ngomongnya pakai bahasa anak-anak. Bahasanya seperti itulah. Cuman Meli tidak mendapatkan bimbingan. Jadi ketika dia mendapatkan hidayah itu, ketika dia menetapkan hatinya pada agama ini, dia lost gitu, tidak dibimbing secara keseluruhan. Mungkin bimbingannya itu beda ya, tiap anak tuh kan masing-masing punya cara berkomunikasinya. Jadi ayah bunda harus mengetahui bagaimana cara berkomunikasi dengan anak. Tiap anak pasti beda cara berkomunikasinya. Itu yang kadang-kadang orang tua nggak tahu, ini anak nih cara berkomunikasinya seperti apa gitu kan. Mungkin kalau Meli mungkin gitu ya, ini mesti diajak diskusi, anaknya yang mesti diajak diskusi. Mungkin banyak pertanyaan buat dia yang kenapa sih kita mesti sholat gitu, kenapa sih kita mesti ruku, apa sih manfaatnya, mungkin itu nggak dijelaskan, karena mungkin dijelaskannya adalah ya kamu harus sholat karena ini adalah perintah agama gitu ya. Nah, mungkin dari benaknya dia butuh diskusi gitu, kenapa ini harus dilakukan. Nah, itu yang mungkin tidak dia dapatkan. Dan saya genggam tangannya pada waktu itu, ya ingat ya Mel ya, ibu genggam tangan Meli, saya bilang yakin Meli, yakin Bu, nggak akan keluar, nggak akan, mau sekolah nak, mau, janji sama ibu, janji. Ya itu amazing lah buat saya, anak saya kecil ini sudah punya tekad. Jadi saya pikir ini anak harus kita selamatkan, harus kita bimbing, harus menjadi orang yang sukses insya Allah. Nanti amin. Dari Cece Yana tadi ya, Ketua Majelis Taklim Mu'alaf yang dari Kuburaya bisa membimbing, Bang Ilham juga dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid
Masjid Ka'bah Ka'bah, Indonesia. Masjid Ka'bah Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk kelanjutan pendidikan tadi Bang ya. Jangan Amin. sampai cita-cita yang Meli punya saat ini tidak bisa dipenuhi hanya karena ya tadi mungkin masalah ekonomi, masalah apa, karena hal itu masih bisa kita upayakan. Ini kalau boleh tahu nih, cita-cita Meli yang Mila tuh apa? Apa? Mel, Ibu nggak tahu kemarin Meli pengen apa? Pengen Hafiz Quran. Oh, alhamdulillah. Hafiz Quran. Masya Allah. Ini udah ngapalnya udah berapa juz? Juz 30. Insya Allah ya. Spesial kalau saya lihat adalah wasilah dari Meli. Ini bundanya, ini ngikut nih masuk Islam. Ya, alhamdulillah, syukurlah. Nah, kalau teman-teman mungkin penasaran, itu bisa nonton di konten sebelumnya yang udah saya upload. Itu kita podcast bersama Cici Yana, pembina Mu'alaf Kabupaten Kuburaya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Mila yang mewakili KPAD Kota Pontianak. Ayah bunda abang kakak, jadi di Kota Pontianak sejak tahun 2023 kita sudah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak yang kemarin dilantik oleh Bapak Haji Edi Kamtono ya, Edi Rusdi Kamtono. Pada waktu itu beliau sebagai wali kota, dan kita di sini ada 8 orang komisioner. Nah, jadi ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada wakil ketua, ada bidang-bidang gitu ya. Jadi kita 8 orang di sini, dan kita keseluruhan itu memiliki 7 tupoksi yang salah satunya tadi pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Nah, yang berikutnya kita juga salah satu poin dari tupoksi kita adalah menerima pengaduan dari masyarakat. Nah, salah satunya yang kemarin Bang Ilham lakukan kepada kami itu juga menjadi salah satu tupoksi kami, bahwa kami harus menerima pengaduan dari masyarakat terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak ya. Mungkin ada tadi, mungkin kalau di Meli itu ya tadi perlindungannya di hak sipil, kita mesti bereskan hak sipilnya karena hak sipil juga termasuk hak dasar. Tadi kebebasan beragama ya, ada identitas anak. Nah, itu juga salah satu hak sipil harus kita bereskan dulu gitu, dimana jangan sampai anak itu tidak memiliki hak sipilnya gitu. Jadi ya mohon doanya, semoga kedepannya kita masih bisa bekerja sama lagi ya Kak Mila ya. Soalnya di lapangan nih saya menemukan sangat banyak kasus-kasus seperti Meli. Bukan kasus ya, Kisah-kisah ya. Di lapangan kami banyak sekali menemukan kisah-kisah seperti Meli. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama kembali dengan KPAD Kota Pontianak dan KPAD mungkin di beberapa kabupaten lainnya ya. Ada juga ya. Ada juga. Dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video bermanfaat. Saya Bang Ilham dan Kak Mila beserta Meli dan Bunda Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma